melakukan konferensi pers hasil ungkap kasus penanganan perkara pembakaran di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dasar ada 5 LP, 5 laporan polisi, mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5. Laporannya untuk pembakaran dengan dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan atau barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Di sini dapat saya sampaikan ada 4 kejadian. Yang pertama pada tanggal 3 Juli 2022 dengan kerusakan rumah dan kendaraan. Kemudian dilanjutkan dengan kejadian kedua pada tanggal 30 Juli tahun 2022 di mana ada beberapa rumah warga yang dilakukan pembakaran oleh para pelaku ini. Dan untuk kejadian ketiga pada tanggal 3 Agustus kemarin ada 1 rumah yang dilakukan pembakaran. Dan kejadian keempat tanggal 5 untuk tersangka dari 15 orang yang berhasil diamankan setelah dilakukan gelar perkara, penyidik telah menetapkan 9 sebagai tersangka. Yang pertama atas nama J dengan peran memprovokasi, kemudian melakukan pembakaran dan perusakan di rumah saudara Salam, Yono, Ali Usman dan Jarwo. Selanjutnya tersangka kedua S, di mana yang bersangkutan juga ikut melakukan pembakaran. Kemudian M ikut juga melakukan pembakaran. A melakukan pembakaran sepeda motor di rumah saudara Ali Usman. MS melakukan perusakan sepeda motor di TKP yang pertama. Kemudian M melakukan pembakaran juga di rumah saudara Salam. W melakukan pembakaran. G melakukan pembakaran dan menjarah bensin di kios di depan rumah saudara Salam. Satu lagi S yang itu juga melakukan pembakaran. Dari peristiwa ini penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, diantaranya kendaraan hasil dari pembakaran yang dilakukan oleh para pelaku yang terjadi 3 unit mobil dan 15 sepeda motor. Kemudian 1 buah parang, 1 buah kapak, sisa-sisa pembakaran yang ada dari bangunan, kemudian sak warna putih yang berbau bahan bakar yang digunakan untuk membakar, kemudian 2 botol bekas oli Yamaha dan oli Mesran, 1 kantong serpian batako, serpian kayu kusen dan kain sisa yang terbakar, serta serpian daun pintu bekas terkena benda tajam. Untuk modus, para pelaku ini setelah merencanakan akan melakukan pembakaran, kemudian bersama-sama mendatangi TKP
yang ada di Dusun Patung Rejo dan yang ada di Dusun Dampit Rejo. Kemudian mereka secara bersama-sama melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah para korban. Untuk motif sendiri dapat saya jelaskan bahwa masalah ini dilatar belakangi adanya dugaan pencurian hasil panen kopi yang dimiliki oleh masyarakat Kalibaru yang kebunnya terletak di kawasan Desa Mulyorejo. Kemudian selanjutnya ada pemicu, yaitu salah seorang warga dari Desa Kalibaru ini ada yang jadi korban penganiayaan, dan saat ini untuk berkasnya sudah tahap 1, sudah ditahan orangnya. Yang pelakunya adalah warga dari Dusun Patung Rejo. Selain itu, masyarakat dari Kalibaru ini sering dipungut oleh para pelaku dari masyarakat Mulyorejo yang rumahnya dibakar pada saat mereka melakukan panen kopi di wilayah Mulyorejo. Atas dasar itulah kemudian timbul dendam karena pungutan ini seringkali dilakukan dan menimpa para petani kopi yang berasal dari Kalibaru, sehingga mereka bersama-sama merencanakan untuk melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah para pelaku yang selama ini sering memalak yang bersangkutan. Untuk para tersangka ini kita kenakan pasal 187 ayat 1 KUHP junto pasal 55, 56 KUHP dan atau pasal 170 ayat 1 dan atau pasal 365 ayat 2 junto pasal 64 dan pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal pidana penjara 12 tahun. Untuk 6 orang yang lainnya yang saat ini juga turut diamankan bersama para pelaku ini, statusnya hanya sebagai saksi dan hari ini juga akan dipulangkan. Untuk penanganan terhadap seluruh laporan polisi yang ada, baik dari Polsek, akan semuanya ditarik dan dilakukan proses di Satreskrim Polres Jember. Kita akan menuntaskan keseluruhan laporan polisi yang ada sampai seluruh pelaku yang saat ini mungkin masih ada beberapa yang belum tertangkap akan segera kami upayakan untuk dilakukan penangkapan. Selanjutnya saya mengimbau untuk masyarakat baik dari Desa Baban Timur, Desa Mulyorejo maupun dari Desa Kalibaru untuk tidak lagi terprovokasi dan melakukan kegiatan apapun yang bersifat melanggar hukum, dan saya minta supaya masalah yang terjadi sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Kami akan tuntaskan seluruhnya dan perkembangan selanjutnya nanti akan kami sampaikan kembali. Oke, itu saja yang mau ditanyakan.
9 tersangkanya Pak, ada berapa lagi yang masih buron? Untuk pelaku yang lainnya masih ada beberapa yang saat ini juga tim masih di lapangan untuk melakukan pengejaran. Nanti hasilnya akan saya sampaikan kemudian. Berapa kira-kira dan jumlahnya? Akan saya sampaikan nanti kemudian. Ya, yang memprovokasi warga untuk melakukan pembakaran adalah tersangka J. Ya. Ya, rata-rata dari Kalimantan. Di lokasi baik di wilayah Jember, khususnya di desa Mulyorejo, khususnya di Dusun Paturrejo dan Dampirejo, kita sudah menempatkan personel pengamanan dari Samapta Polres Jember, tim gabungan ada 2 SST, kemudian dari Satbrimob Polda Jawa Timur kita tempatkan 1 SSK. Sedangkan di Kalibaru sudah ditempatkan juga personel pengamanan dari Polresta Banyuwangi sebanyak 1 SSK. Ini ditujukan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi warga masyarakat supaya tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan alhamdulillah sampai hari ini masyarakat di Mulyorejo sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami akan menindaklanjuti semua masalah pidana yang terjadi di wilayah tersebut. Apalagi yang terkait dengan pungli, kami juga akan menindaklanjuti masalah tersebut. Semuanya adalah petani kopi yang lahannya ada di wilayah Desa Mulyorejo.